Ya, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, pagi hari ini suara saya terdengar ya? Dengan baik. Baik, hari ini kita melanjutkan untuk pembahasan tentang Sutta Pitaka. Jikalau kemarin kita sudah membahas bagaimana Sutta Pitaka yang merupakan bagian dari Tipitaka itu muncul, sekarang kita akan membahas bagaimana klasifikasi dari Sutta Pitaka yang kemarin sudah disampaikan walaupun sedikit berkenaan dengan klasifikasi dari Sutta Pitaka, yang mana secara garis besar Sutta Pitaka terdiri dari 5 nikaya, yaitu 3 nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan juga Uddaka Nikaya. Tetapi Panca Nikaya ini atau 5 nikaya ini juga dalam kitab ulasan terkadang menjadi satu kesatuan dari keseluruhan ajaran Buddha. Artinya apa? Kalau keseluruhan ajaran Buddha itu disebut sebagai Pancanikaya, 5 nikaya, maka Abhidhamma dan juga Vinaya Pitaka masuk ke dalam Uddaka Nikaya. Ya, kalau keseluruhan ajaran Buddha disebut sebagai Pancanikaya. Bahkan di dalam kitab ulasan yang terdapat di dalam terutama kitab ulasan untuk 3 nikaya, ada sedikit penjelasan. Jadi untuk yang terakhir, selain 4 nikaya pertama, dari 3 nikaya sampai juga Anguttara Nikaya, yang terakhir disebut sebagai Kudaka Ganta. Kudaka Ganta. Ya, nanti saya mencoba akan saya masukkan ke YouTube supaya nanti bisa didengar lagi. Ya, Kudaka Ganta. Nah, Kudaka Ganta ini ternyata untuk Kudaka Nikaya, itu hanya ada untuk, jadi kan kemarin saya bicara mengenai Banaka atau mereka yang menjaga kitab suci dengan cara menghafal dan juga tentu memahaminya. Banaka, reciter atau penguncar, yang mana ada juga yang disebut sebagai tiga banaka atau mereka para biku yang menguncarkan 3 nikaya. Kemudian juga ada Majjhima Banaka, para biku yang menguncarkan Majjhima Nikaya. Ternyata dua Banaka ini memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai Kudaka Ganta. Jadi untuk 3 Banaka menyampaikan bahwasanya khusus Kudaka Ganta itu hanya 13 buku. Jadi kita kan melihat ada 15. Nah, 15 itu yang kemarin sudah ditunjukkan. Tapi untuk 3 Banaka menyampaikan ada 13 buku. Jadi 15 dikurangi 2, terutama dikurangi Buddha Wangsa dan Sarya Pitaka. Itu dikatakan tidak masuk ke dalam Kudaka Ganta. Tapi kemudian oleh Majjhima Banaka itu dimasukkan semua. 15 semua dimasukkan. Dan ketika keseluruhan Pancanikaya itu menjadi kesatuan dari seluruh ajaran Buddha, Abhidhamma dan Vinaya masuk ke dalam Kudaka Ganta, yang kemudian dikenal sebagai Kudaka Nikaya. Namun, kalau kita bicara ajaran Buddha disebut sebagai Tipitaka, maka Abhidhamma Pitaka tersendiri, Vinaya Pitaka tersendiri, dan Sutta Pitaka tersendiri. Yang mana kita lebih mengacu kepada belajar Sutta atau Sutta Pitaka. Nah, yang menarik lagi adalah para arahat pada konsili pertama, mereka dalam mengklasifikasi ajaran Buddha itu sudah sangat spesifik. Jadi cara mengelompokkan ajaran Buddha itu sangat spesifik.
dari yang garis besar sampai secara detailnya. Kalau garis besarnya seperti tadi, oh semua ajaran Buddha yang di situ lebih banyak, ya kita bisa mengatakan lebih banyak berbicara tentang analisa terhadap pancakanda tanpa menyebutkan individu, tanpa menyebutkan seperti nama daerah, nama pohon, nama manusia, hanya menganalisa tentang 5 gugusan dan tentunya ada salayatana dan sebagainya, itu dimasukkan ke dalam abhidhamma. Maka abhidhamma disebut sebagai dhamma yang abhi, yang tinggi. Nah, dimasukkan ke dalam abhidhamma Pitaka. Nah, kemudian khotbah-khotbah yang berkenaan dengan kewinayaan atau peraturan-peraturan kebikuan dan juga bikuni itu dimasukkan ke dalam Winaya Pitaka. Dan khotbah-khotbah yang sifatnya adalah ya khotbah yang biasanya Sang Buddha membabarkan kepada para siswa beliau, kemudian di situ ada nidananya atau ada pengantarnya, ada perumpamaan dan sebagainya yang masih mencakup di dalamnya nama manusia, nama daerah, nah kemudian juga perumpamaan-perumpamaan. Nah, itu dimasukkan ke dalam Sutta Pitaka. Nah, itu secara garis besar. Namun kemudian dalam mengelompokkan lagi, kita bisa melihat para arahanta 500 biku yang pada waktu itu mengikuti konsili pertama atau Sanggayana yang pertama, Padama Sanggiti, Padama Sanggayana, yaitu konsili yang pertama. Nah, di sana ternyata khotbah-khotbah Sang Buddha itu diklasifikasi secara spesifik. Biasanya dikumpulkan, dikelompokkan sesuai dengan kelompok yang memiliki persamaan, terutama adalah persamaan secara makna. Walaupun kemudian ya ada kelompok khotbah yang nanti kalau kita perhatikan itu ya persamaan isi tidak secara katakan filosofinya atau filsafatnya atau maknanya, tapi lebih kepada persamaan dari khotbah-khotbah yaitu secara jenis, misalnya oh ini dikhotbahkan untuk para raja dikelompokkan jadi satu, ini dikhotbahkan untuk para brahmana dikelompokkan menjadi satu. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu supaya kita bisa paham. Nah, untuk itu kalau menggunakan kemarin Cata Sanggayana, kitab dari aplikasi Cata Sanggayana, di situ jelas ya dilihat ya. Agak kecil. Kecil ya. Makanya saya mungkin akan mencoba untuk membuka. Jadi nanti para saudara juga baik nanti bisa membuka yaitu Sutta Sentral. Ya, Sutta Sentral itu bukan aplikasi, ada aplikasinya tetapi itu adalah website yang di situ Tipitaka dan bahkan dari tradisi lain juga dimasukkan ke dalam Sutta Sentral, terutama dari tradisi agama. Agama ini seperti Dirgagama, Madhyagama itu dimasukkan di sana. Itu nanti bisa dilihat. Dan juga dalam Sutta Sentral juga Samira juga bisa melihat yaitu terjemahannya dari Pali ke dalam bahasa baik Inggris, bahkan ketika sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu juga ada di sana, bisa dilihat. Dan itu diterjemahkan yang diambil dari terjemahannya Dhammacita, ya, itu yang salah satunya itu Anggara yang menerjemahkan. Coba nanti saya share supaya kita bisa melihat bagaimana mereka para arahanta itu mengklasifikasi. Nah, ini Sutta sentralnya ya, Sutta sentral ini suttasentral.net. Nanti bisa dilihat. Nah, kemudian kita bisa masuk ke Sutta sentralnya. Nah,
Nah, dalam Sutta Sentral ini sudah masuk ke dalam Tipitaka. Nah, Tipitaka kalau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai three basket atau tiga basket ya, tiga keranjang. Yang mana terdiri dari, kita bisa melihat ada Sutta Pitaka, ada Vinaya Pitaka, dan ada Abhidhamma Pitaka. Jadi Pitaka adalah basket atau keranjang. Nah, keranjang untuk sutta, discourses atau khutbah-khutbah Sang Buddha, dan juga beberapa sedikit khutbah-khutbah dari para siswa beliau. Vinaya Pitaka, yaitu yang tadi saya sampaikan, berkenaan dengan peraturan kebikuan dan juga bikuni. Dan Abhidhamma Pitaka adalah kelompok ajaran Buddha yang memang spesifik untuk menganalisa, yaitu ajaran Buddha yang lebih dalam, lebih detail, tanpa di sana ada ya, memasukkan seperti individu dalam artian seperti nama orang, nama pohon, dan sebagainya. Tetapi memang lebih mengacu kepada, kalau di dalam kitab ulasan disebut sebagai paramata, atau yang tertinggi, atau katakan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tertinggi. Yaitu dalam tradisi Theravada demikian. Nah, kita akan belajar yaitu Sutta Pitaka. Ini Sutta Pitaka. Dalam Sutta Pitaka seperti yang kemarin, kita bisa melihat ada 5 nikaya. Nah, 3 nikaya. Walaupun tidak disebutkan nikaya di sini, tapi diartikan sebagai 3 nikaya. Yang kalau dalam bahasa Inggris, collections of long discourses, atau koleksi dari khutbah-khutbah yang panjang. Ya. Jadi kelompok khutbah-khutbah yang memang panjang, maka disebut 3 nikaya. 3 itu artinya adalah panjang. Maka dikenal sebagai khutbah-khutbah yang mana di sana berisikan khutbah-khutbah yang isinya itu panjang. Kemudian juga Majjhima Nikaya disebut sebagai collections of middle discourses, atau kelompok atau koleksi khutbah-khutbah yang isinya menengah secara yaitu panjang pendeknya itu menengah, maka disebut middle discourses. Ya, terkadang juga disebut middle length discourses. Nah, middle length discourses, atau yang ukurannya itu pertengahan, middle, majjhima. Ya, jadi yang panjang adalah dikelompokkan ke dalam 3 nikaya, yang menengah dikelompokkan ke dalam Majjhima Nikaya. Kemudian yang ketiga Sangyutta Nikaya, yang di sini diterjemahkan sebagai collections of linked discourses, tapi juga oleh Bhante Bodhi juga diterjemahkan sebagai connected discourses, the collections of connected discourses. Nah, kenapa Sangyutta? Sangyutta itu artinya adalah connected, atau memiliki koneksi antara satu khutbah dengan khutbah lainnya. Nah, karena mereka itu berkoneksi, maka dimasukkan ke dalam Sangyutta Nikaya dan disebut sebagai yaitu Sangyutta, atau connected atau terkoneksi. Jadi khutbah satu dengan lainnya secara umum itu terkoneksi. Misalnya seperti kita bicara, ada satu bagian dari Sangyutta Nikaya itu adalah Kanda Sangyutta. Nah, itu adalah kanda artinya adalah gugusan. Maka di situ adalah khutbah-khutbah yang berbicara membahas tentang 5 gugusan. Dan tentu antara satu khutbah dan khutbah lainnya itu saling berhubungan. Ya, saling katakan punya koneksi satu sama lain. Maka disebut sebagai connected discourses, atau khutbah-khutbah yang terkoneksi satu sama lain. Kemudian Anguttara Nikaya, nah di sini diterjemahkan sebagai collections of numbered discourses, atau koleksi kelompok khutbah-khutbah yang sifatnya itu bernomor. Sebenarnya ini kenapa dikatakan bernomor? Karena begini, Anguttara Nikaya, jadi kata Angga Uttara Nikaya. Nikaya adalah koleksi atau kelompok,
kemudian Angga Utara. Angga itu bagian, Utara itu yang selalu naik. Nah, jadi karena bagiannya selalu naik, maka disebut Anggutara. Maksudnya selalu naik di sini adalah karena khotbah-khotbah yang ada di Anggutara Nikaya ini, itu yang seperti kemarin juga sudah saya singgung, itu poin-poin yang isinya satu dijadikan satu, kemudian naik ke poin-poin yang isinya ada dua, kemudian naik ke poin-poin yang isinya ada tiga, naik ke poin yang isinya ada empat, sampai poin-poin yang isinya ada 11. Eka dasaka nipata. Maka karena bersifat penumuran dari satu sampai ya secara bertahap naik sampai 11, maka disebut sebagai Anguttara Nikaya atau kelompok koleksi Nikaya yang berisikan khotbah-khotbah yang bersifat ya bertahap selalu naik, atau di sini penumuran ya numerikal. Itu untuk Anguttara Nikaya. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah Khuddaka Nikaya. Di sini disebut collections of minor discourses. Jadi minor, ya artinya kecil. Jadi koleksi khotbah-khotbah yang kecil. Nah, Khuddaka memang artinya kecil. Nah, di sini karena apa? Karena memang khotbah-khotbah yang ada di Khuddaka Nikaya memang itu kadang pendek-pendek sekali. Ya, jadi ya maksudnya sifatnya itu memang kecil, lebih pendek, maka disebut sebagai minor discourses. Dan nanti kita akan memahami, oh ternyata 5 nikaya ini memiliki katakan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi untuk yang paling terakhir nanti kita akan paham ternyata untuk yang terakhir yaitu Khuddaka Nikaya memiliki karakteristik bahwa Khuddaka Nikaya ini juga sering disebut sebagai nikaya untuk para siswa. Kenapa? Karena banyak ajaran yang diberikan oleh para siswa Sang Buddha itu ada di Khuddaka Nikaya. Ya, itu berbeda sekali dengan nikaya-nikaya lainnya. Jadi kalau yang Khuddaka Nikaya misalnya ada Theragata, Terigata, Vimalawatu, Petawatu, itu adalah para siswa Sang Buddha yang di sana yang katakan memainkan peran yang sangat penting. Kemudian juga Khuddaka Nikaya juga disebut sebagai koleksi khotbah-khotbah yang memiliki kecenderungan berjenis kata atau syair, karena memang banyak khotbah-khotbah yang ada di Khuddaka Nikaya itu sifatnya adalah syair, berisikan syair. Jadi ada Dhammapada, Theravada Terigata, Petawatu Manawatu, kemudian juga ada Jataka, itu juga syair. Nah, karena sifatnya syair, maka disebut sebagai nikaya koleksi yang berjenis syair, walaupun tentu tidak semuanya. Jadi tidak semua isi dari Khuddaka Nikaya adalah berisikan syair, tapi karena hampir semuanya demikian, maka dikenal sebagai khotbah yang bersifat syair. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Digha Nikaya. Yang tadi saya sampaikan bahwa dalam pengelompokan, kalau tadi kan secara garis besar 5 nikaya ini dikelompokkan sesuai dengan, yaitu terutama adalah isi dari secara panjang pendeknya. Kalau Digha Nikaya karena khotbah-khotbah panjang maka dijadikan satu. Kemudian Majjhima Nikaya karena khotbahnya itu sifatnya menengah maka dijadikan satu. Samyutta Nikaya karena khotbah-khotbahnya itu saling terkoneksi maka dijadikan satu Samyutta. Anguttara Nikaya karena poin-poinnya itu selalu bertahap naik ke atas maka disebut Anguttara Nikaya. Kemudian yang terakhir karena sifatnya minor, khotbah-khotbahnya di sana lebih pendek, maka disebut sebagai minor discourses atau katakan Khuddaka Nikaya. Nah, ini garis besarnya. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya juga akan sama. Misalnya di sini. Nah, long discourses 3 nikaya ya, ini 3 nikaya.
Nah, dalam Tiga Nikaya kita bisa melihat ada 3 bagian. Yang pertama adalah Sila Kanda Waga. Bisa dilihat ya, Sila Kanda Waga. Nah, kemudian kedua Maha Waga. Yang ketiga Padika Waga. Kemudian yang pertama, jadi perlu saya sampaikan bahwa di dalam Tiga Nikaya terdapat 34 khotbah. Ya. Khotbah pertama sampai khotbah 34. Ada 34 khotbah. Nah, untuk khotbah yang bagian pertama itu disebut Sila Kandawaga. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Di sini ada 13 khotbah. 13 khotbah dalam Sila Kandawaga yang diawali dari yaitu Brahma Jala Sutta. Jadi kalau nanti para samanera melihat Sila Kandawaga, nanti akan melihat bahwa khotbah ini diawali dari yaitu Brahma Jala Sutta dan berakhir dengan Te Wija Sutta. Jadi dalam Sila Kandawaga ini ada 13 khotbah. Ada khotbah-khotbah terkenal, yaitu yang paling pertama adalah Brahma Jala Sutta, kemudian ada Samanya Pala Sutta, ada Ambada Sutta, Sonadanda Sutta, Kutadanta Sutta, Mahali Sutta, Jalia Sutta, Mahasyanada Sutta, Potapada Sutta, Subha Sutta, Kewada, Lohisa, Tewija Sutta. Ada 13 khotbah. Nah, di 13 khotbah ini disebut sebagai Sila Kandawaga. Pertanyaannya adalah kenapa disebut sebagai Sila Kandawaga? Karena di semua khotbah ini, di sana Sang Buddha berbicara tentang sila. Berbicara tentang kemoralan. Yang mana kemoralan dalam khotbah ini itu dibagi menjadi 3. Ada Cula Sila, Majjhima Sila, dan Mahasila. Karena seluruh khotbahnya itu, walaupun nanti kalau kita melihat masing-masing khotbahnya itu sebenarnya memiliki pengantar yang berbeda, memiliki alasan yang berbeda kenapa Sang Buddha mengajarkan Dhamma, tetapi di dalam khotbah tersebut Sang Buddha berbicara etik, berbicara tentang sila. Maka disebut sebagai Sila Kandawaga. Coba kita bisa melihat di sini. Kalau bahasa Palinya, ya kita bisa melihat. Dalam bahasa Palinya, dalam Brahma Jala Sutta, kita bisa melihat sebagai salah satu contoh 3 jenis sila. Ya, 3 jenis sila. Nah, ini adalah sila. Nah, bagian sila di sini, semua khotbah yang ada di Sila Kandawaga ini nanti ada membicarakan tentang 3 jenis sila. Yang tadi ada Cula Sila. Nah, Cula Sila di sini adalah kemoralan yang boleh dikatakan lazim harus dipraktikkan oleh semua orang. Walaupun tentu beberapa lebih mengacu kepada para biku, tapi lazim dipraktikkan oleh ya kebanyakan umat Buddha. Yaitu seperti apa? Berbicara tentang penghindaran dari pembunuhan, panatipata. Menghindari yaitu mengambil yang tidak diberikan, adinadana. Nah, di sini memang di sini ada penghindaran dari kehidupan yang tidak brahmacari atau seseorang dianjurkan untuk mempraktikkan kehidupan brahmacari, selibat, yang itu biasanya oleh para berumah tangga juga dipraktikkan dalam waktu-waktu tertentu, terutama ketika ada yaitu ada bulan terang, bulan gelap, dan pertengahan bulan terang dan bulan gelap. Kemudian juga ada menghindari musawada, menghindari berbohong, kemudian menghindari pisunawaca, atau kata-kata yang sifatnya memecah belah,
menghindari parusa waca, kata-kata yang sifatnya kasar, menghindari sampah palapa, jadi kata-kata yang sifatnya tidak bermanfaat. Dan juga beberapa hal yang memang ada beberapa yang itu dipraktikkan oleh para biku. Hanya saja di bagian cula sila ini adalah praktik dari yaitu kehidupan yang bahkan para berumah tangga untuk beberapa bisa mempraktikkan yang tadi tentu disebutkan. Tapi untuk beberapa hal misalnya ya Sang Buddha, jadi kalau untuk naca gita wadita rumah tangga bisa mempraktikkan. Jadi artinya menghindari yaitu menari, menyanyi dan bermain musik ya, melihat pertunjukan, juga menghindari malah ganda atau menggunakan pewangian dan sebagainya untuk kecantikan, menghindari menggunakan tempat duduk, tempat tidur yang tinggi dan mewah. Itu bisa diperhatikan oleh para rumah tangga. Termasuk juga menghindari makan setelah tengah hari. Tapi juga memang ada beberapa yang ini khusus untuk para biku. Memang kalau dalam cula sila di sini, walaupun di dalam Brahmajala Sutta itu dipraktikkan oleh Sang Buddha atau Pertapa Gautama, Samana Gautama, tapi juga nanti akan kita lihat di bagian-bagian khotbah lain, cula sila, majjhima sila dan mahasila ini dipraktikkan untuk semua para biku. Termasuk di sini sebenarnya ya para biku yang ini dipraktikkan oleh Sang Buddha ya, Sang Buddha ini Samana Gautama yaitu menghindari menerima emas dan perak. Nah, jata rupa rajata. Tapi juga Sang Buddha juga menghindari menerima apa? Mereka menerima kayak biji-bijian, beras, padi, jagung. Jadi dannya itu seperti beras, padi, jagung yang mentah. Jadi Sang Buddha akan menghindari karena diterima oleh Sang Buddha itu ya makanannya memang ketika pindapata yang sudah jadi. Tapi kalau yang mentah itu dihindari. Dan juga menghindari apa? Amaka mangsa. Jadi daging yang mentah juga dihindari. Termasuk menghindari apa ada perempuan, gadis. Ya memang kenapa ini juga disampaikan karena pada zaman dulu, pada zaman Sang Buddha barangkali ada para pertapa lain yang mereka itu juga menerima persembahan seperti wanita, gadis itu kan, sehingga Sang Buddha di sini menyampaikan bahwa dalam cula sila itu para biku ya Sang Buddha yang juga mengajarkan para biku untuk menghindari menerima wanita ataupun gadis, termasuk juga menghindari menerima apa dasa menghindari menerima pembantu perempuan ataupun pembantu laki-laki, juga menghindari menerima kambing. Ya siapa tahu kita ke kampung kemudian pindapata dapat kambing. Nah itu karena dulu pernah ada kejadian karena orang para biku maksudnya berumah tangga kan dulu kan belum paham kehidupan para biku. Ini kejadian Bante Wiryadhara saya pernah diceritain ketika pindapata di Banyuwangi zaman dulu sekali, dapatnya apa? Pindapata dapat kambing. Ya itu zaman dulu, kalau sekarang sudah paham ya. Jadi menghindari menerima kambing. Nah ini ada juga kukuda sukara, menghindari menerima kukuta itu ayam, sukara itu babi. Jadi menghindari menerima ayam, babi. Dan juga di sini menghindari menerima apa? Hati, gawa, gawasa, walawa. Jadi ada gajah, sapi, dan juga kuda betina. Ya kuda gitulah Pak namanya. Jadi menghindari menerima, kalau kita boleh merangkumnya, adalah menghindari menerima berbagai macam binatang. Nah, termasuk di sini juga menghindari menerima sawah. Ya, jadi ya kalau misalnya orang berdana untuk misalnya untuk wihara, ya itu enggak masalah. Tapi berdana supaya para bikunya itu nyawah gitu kan, untuk supaya jadi petani, ya itu yang bermasalah. Maka ini dihindari ya. Ini adalah bagian cula sila, yang mana ini banyak hal yang bisa bisa dilihat di sini nanti. Kalau misalnya katakan para sanwera ada waktu, itu bisa
bisa dibaca gitu kan. Termasuk di sini ada kaya wikaya. Ini menghindari jual beli juga. Jadi sebenarnya para biku ya, para pertapa itu nggak boleh jual beli. Ya menghindari jual beli. Jadi kalau misalnya mungkin para samanera siapa tahu ya masih punya HP gitu kan, punya HP. Oh HP-nya ini sudah lusuh, kemudian sudah nggak bagus, mau ganti HP, misalnya ada dana saya, kemudian HP yang lama dijual, nggak boleh. Itu namanya jual beli, tidak boleh. Lebih baik apa didanakan ya, didanakan. Nah, jadi tidak boleh jual beli. Itu penting, ya penting supaya dipahami. Nah, ini tentang sila-sila. Dan ini disampaikan Sang Buddha memang ini berkenaan dengan yang dipraktikkan oleh Pertapa Gautama oleh beliau, oleh Sang Buddha. Tapi tidak hanya Sang Buddha, dalam khutbah-khutbah lain, nanti kita perhatikan bahwa ini juga dianjurkan, dipraktikkan untuk para biku, para siswa beliau, para siswa Sang Buddha. Tentu kalau kita bicara biku, ya para samera juga memang juga baik untuk mempraktikkan juga. Nah, ini yang sila-sila. Nah, majjhima sila ini lebih ini lebih katakan lebih detail. Ini memang lebih kepada hal-hal yang harus diperhatikan oleh para biku. Ya. Jadi di sini seperti misalnya para biku itu harus menghindari, katakan di sini menghindari merusak, sebenarnya merusak biji-bijian ya. Ini mungkin yang juga menjadi satu contoh bahwa para biku kalau makan buah itu kadang-kadang kan kita buah, misalnya apel itu harus dikapia. Nah, diizinkan gitu kan. Jadi kapia bante memang karena para biku dianjurkan untuk tidak merusak biji-bijian, berbagai macam biji-bijian. Ini tidak diperbolehkan. Ini diperhatikan oleh Sang Buddha. Dan juga di sini dalam Majjhima Sila ini ya para biku juga dianjurkan, ya ini juga praktek dari Sang Buddha. Jadi Sang Buddha menyampaikan, oh sementara para pertapa lain, para brahmana pertapa lain yang mereka makan dari makanan atas dasar keyakinan dari para berumah tangga, tapi mereka masih mengumpulkan. Nah, di sini mengumpulkan berbagai macam hal. Jadi mereka masih mengumpulkan makanan, mengumpulkan binatang, mengumpulkan pakaian, mengumpulkan yana. Nah, yana ya, yana itu kalau zaman dahulu itu kereta. Nah, kalau zaman sekarang apa? Kalau bukan kereta? Hah? Mobil ya. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati. Oke, wihara punya mobil. Ya oke lah, wihara punya mobil. Karena memang sekarang dibutuhkan. Tetapi kalau dikumpulkan, jadi pengoleksi mobil misalnya jadi sudah berjubah, nanti ya ada orang berdana, misalnya ada perumah tangga berdana mobil diterima. Oke, itu bagus memang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kemudian ada orang berdana lagi diterima lagi, terima lagi sampai mobilnya 5, 6, 7. Itu namanya pengoleksi mobil. Di sini disebut yana saniding. Jadi juga tidak diperbolehkan untuk mengkoleksi ya kendaraan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kok ada kendaraan ya memang itu didasarkan pada kebutuhan, bukan karena dasar keserakahan. Jadi mengoleksi mobil ya itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian mengoleksi apa? Sayana, tempat tidur. Iya, siapa tahu ada yang mengoleksi tempat tidur. Kemudian mengoleksi ganda-ganda itu pewangian. Siapa tahu ada yang mengoleksi pewangian, parfum dikoleksi. Nah, dan termasuk sebenarnya Samanera itu juga amisa saniding, mengoleksi persembahan. Jadi banyak persembahan itu ya misalnya putihnya itu penuh dengan persembahan gitu, itu juga sebenarnya tidak layak sebenarnya. Ini bukan praktek yang dipraktikkan oleh Sang Buddha. Nah, jadi para pertapa lain masih kadang melakukan demikian, tapi Sang Buddha sudah menghindari pengumpulan demikian, termasuk amisa saniding. Jadi mengumpulkan ya katakan persembahan-persembahan yang bersifatnya amisa, bersifat materi. Nah, ini
juga jangan dilakukan. Makanya kalau misalnya ada hal-hal yang memang daripada ngumpul gitu kan, daripada ngumpul diikuti terlalu banyak, udah bisa di-share, bisa dibagi ke mungkin para biku lain, para sanera lain, atau mungkin ke misalnya ke berumah tangga yang memang mereka membutuhkan, itu bisa dibagikan daripada dikumpulkan. Karena mengumpulkan juga tidak sesuai, sebenarnya tidak sesuai ya. Kita mengambil apa yang kita butuhkan saja. Nah, ini contoh saja ya, nanti baca sendiri banyak ya. Dan termasuk di sini juga penting ya. Jadi para para ini yang juga kenapa ini penting dalam Majjhima Sila ini, dalam bagian ini semuanya penting, tapi dalam bagian ini juga penting sekali karena sering disampaikan dalam khutbah-khutbah Sang Buddha. Nah, di sini ada Sang Buddha menyampaikan tentang bagaimana Pertapa Gautama ini sudah menghindari berbagai macam pembahasan yang sifatnya tidak berguna, pembahasan yang tidak bermanfaat bagi seorang biku atau seorang yang berjubah. Yaitu apa? Sang Buddha dan juga beliau juga menganjurkan, menegaskan kepada para siswa beliau untuk apa? Menghindari pembahasan seperti apa? Raja Katang, pembahasan tentang raja. Apa ini kalau zaman sekarang? Presiden. Sekarang lagi pemilu ya, lagi pemilu, kemudian apa ini kan orang kan lagi heboh kan berbicara tentang nanti siapa yang jadi presiden. Sebenarnya kalau sudah berjubah ini sudah nggak penting, sudah nggak layak maksudnya. Oke lah, di negara kesatuan Republik Indonesia kita punya hak kewajiban untuk memilih, tetapi kalau kita terus berbicara tentang pemilu sebagai seorang yang berjubah, ini termasuk tirak kata. Jadi pembahasan yang sebenarnya rendah, tidak berguna bagi para pertapa. Maka raja kata, cora kata tentang kriminal, cora di sini adalah artinya pencuri atau perampok, atau dengan kata lain kriminalitas. Jadi kita berbicara tentang kriminalitas juga, ya terlalu banyak bicara tentang kriminal, apalagi kalau kita lihat YouTube yang dicari tentang kriminalitas. Misalnya begitu, itu sudah nggak cocok ya. Kemudian juga berbicara tentang mahamata, para menteri. Wah, ini kabinet ini sekarang dibanti, oh menteri ini tidak baik, menteri itu baik dan sebagainya. Wah, ini menteri pertahanan begini begitu, baik tidak baik. Nah, ikut berbincang-bincang, nah, lupa meditasi, nah itu yang tidak diperbolehkan. Sena Katang, wah, berbicara tentang prajurit tentara, wah sekarang apa tentara kita kuat, punya senjata yang kuat misalnya, kita bicara ngalor ngidul tentang hal itu juga tidak sesuai. Kemudian bahaya kata, berbicara tentang bahaya, yuda kata berbicara tentang yuda, tentang perang gitu kan. Nah, sekarang ada apa itu perang antara Gaza dengan apa itu? Ya di Gaza itu ya. Nah, itu kalau kita terlalu banyak bicara ya kita tahu karena kita kan dalam dunia media sekarang semua informasi dapat kita lihat, tetapi tidak kemudian menjadi topik yang yang sangat penting bagi kita yang berjubah. Nah, seperti ini tidak boleh. Apalagi kita berbicara tentang Janapada Katang. Janapada itu adalah ini tentang kenegaraan gitu ya. Ada Iti Katang, berbicara tentang perempuan, tentang wanita. Wah, ini apalagi ini kalau terlalu banyak bicara juga berbahaya. Nah, jadi ada beberapa pembicaraan yang termasuk dalam Majjhima Sila ini dianjurkan oleh Sang Buddha untuk tidak dibicarakan karena termasuk pembahasan yang sifatnya tiracana. Tiracana itu, kata tiracana sendiri artinya adalah sebenarnya hewan, pembicaraan hewan, tetapi ini lebih mengacu pada pembicaraan yang sebenarnya tidak berguna bagi kehidupan brahmacari, kehidupan sebagai seorang berumah tangga, seorang biku, seorang samanera. Kalau berumah tangga ya dipersilahkan. Mereka punya hak berbicara tentang hal-hal demikian, apalagi hidup dalam kehidupan yang memang
banyak hal yang mereka harus harus pahami, harus ketahui. Nah, kemudian Mahasila. Nah, Mahasila di sini banyak sekali yang disampaikan Sang Buddha bahwa sementara para Brahmana pertapa lain masih makan makanan dari atas dasar keyakinan yang diberikan atas dasar keyakinan, nah tetapi mereka itu memperhatikan kehidupan yang salah, pengetahuan yang salah, tirak cana bija. Nah, dan juga disebut mica jiwa, kehidupan yang salah. Jadi mereka itu bertahan hidup dengan cara hidup yang salah, dengan pengetahuan yang rendah. Nah, pengetahuan yang rendah di sini banyak sekali di sini. Nah, beberapa di antaranya yang paling gampang ya, paling gampang adalah jual amulet, meramal ya. Jadi meramal, jadi hidupnya dengan cara meramal. Sudah berjubah tetapi apa misalnya ini, misalnya ya memang belum pernah terdengar sih. Misalnya buka praktik meramal. Siapa tahu nanti sama Neta sudah berjubah nanti langsung buka praktik meramal gitu kan. Nah, itu pada zaman Sang Buddha banyak banyak maksudnya para pertapa lain itu yang mereka meramal jadi anggang nimitang upatang supinang jadi lakhanan jadi mereka itu melihat angga itu seperti bagian-bagian tubuh. Oh, kamu ya seperti misalnya sekarang kan orang bisa melihat dari telapak tangan. Oh, kalau telapak tangannya begini kamu nanti umurnya pendek, umurnya panjang. Nah, tanda-tandanya kamu punya telapak begini nanti kamu akan menjadi kaya, kamu miskin dan sebagainya. Nah, begitu. Itu kalau dijadikan sebagai cara hidup, sebagai seorang biku sama nilai itu ya nggak sesuai. Kemudian nimita itu adalah tanda-tanda. Oh ini kalau pagi-pagi itu ada burung ciblek yang berbunyi pasti akan ada apa namanya berkah dan sebagainya, misalnya begitulah. Nah itu juga kalau dijadikan sebagai cara hidup ya itu tidak sesuai. Nah upatang itu adalah seperti bintang-bintang ya, bintang-bintang di atas. Ya ini ada bintang jatuh, wah langsung berdoa, semoga saya mendapatkan ini dan itu. Nah supinang adalah mimpi ya, supinang di sini mimpi. Ya ada orang kan yang meramal dengan apa? Meramalkan mimpi kan? Oh tadi mimpi ketemu dengan apa gitu kan, oh besok togelnya pasti keluarnya begini kan, mimpi begini. Nah itu juga menjadi hal yang tidak sesuai ya. Nah jadi banyak hal di sini termasuk ya kan sekarang kan banyak juga katakan ada istilah apa itulah pokoknya kalau ada batu itu ada kalau ada isinya itu ada apanya itu namanya itu ada kan. Ya, jadi oh keris ini punya kesaktian gitu kan. Nah, maka di sini ini juga pada zaman Sang Buddha banyak juga. Mereka itu apa hidup ada beberapa pertapa Brahmana yang mereka hidup dengan cara yang salah, dengan pengetahuan yang rendah, seperti yang pertama mani lakhana. Mani itu adalah berlian, ya. Ya, kalau kata mani kemudian dalam bahasa kita menjadi manik, manik, ya, jadi batu batu berlian. Nah, jadi ada karakteristiknya, oh kalau batu yang seperti ini pasti ada isinya. Wah, kalau sekarang kan ada istilah akik ya. Oh, kalau akik yang seperti ini tuh akik ini apa junjung derajat itu misalnya. Jadi akik yang katanya bisa menjunjung derajat seseorang. Ini adalah akik yang bisa apa memberikan pengasihan. Ini ada akik yang nanti bisa memunculkan kewibawaan. Nah, itu namanya apa? Pengetahuan disebut manilaksana. Manilaksana. Jadi melihat batu-batu yang demikian, yang kemudian dianggap sebagai batu yang memiliki ya berbagai katakan kemampuan gitu kan untuk hal-hal yang diinginkan oleh kebanyakan orang, itu juga tidak sesuai. Itu dihindari oleh Sang Buddha. Ada juga watalakana. Nah, watalakana. Nah, wata ini adalah kain. Ya barangkali pada zaman dahulu ada mungkin kain-kain yang punya karakteristik. Ya mungkin kalau karena kain atau baju masih jarang ya mungkin ya.
Jadi mungkin ada ini baju yang apa bisa memberikan kekebalan misalnya begitu. Ini baju yang bisa memberikan apa kewibawaan. Itu juga bisa. Nah, kemudian ada danda laksana. Danda adalah tongkat. Jadi karakteristik atau katakan hal ya karakteristik dari tongkat. Wah, ini tongkat yang punya isi misalnya kan. Wah, ini tongkat dari bambu petuk misalnya. Punya isi pasti begitu. Nah, begitu. Ada juga yaitu Sabta Lakana. Nah, Sabta itu adalah senjata yang salah satu kalau zaman sekarang kan ada keris gitu ya. Ada keris. Oh, ini adalah senjata atau golok atau celurit atau keris yang memiliki apa itu namanya itu kalau yang punya kesaktian itu. Nah itu pada zaman dahulu zaman Sang Buddha itu sudah banyak para pertapa, para brahmana yang juga praktek-praktek demikian. Yang tetapi kemudian Sang Buddha menyampaikan itu praktek yang tidak sesuai, itu kehidupan yang salah, itu pengetahuan yang rendah. Nah, jadi selain berbagai macam senjata ada asila, ada trisula, jadi kayak tombak, khusus juga seperti tombak. Nah, danu adalah panah, awuda juga senjata seperti pedang begitu. Juga bahkan ada beberapa ya orang punya kehidupan pada zaman dahulu uh, melihat karakteristik dari berbagai macam binatang. Hati lakana misalnya, karakteristik dari gajah, asa lakana, karakteristik dari asa itu kuda, mahingsa dari kerbau, usaba dari sapi jantan, holaka, nah, juga sapi sebenarnya, tapi kalau usaba itu sapi yang besar, itu juga sapi jantan juga. Ajala kana dari kambing, mendaka juga kambing juga sebenarnya. Nah, jadi mendaka itu seperti kambing kambing itulah, kambing gembel gitulah, kayak kayak tawa begitu kan. Sekarang kan ada kambing tawa dan sebagainya yang modelnya seperti itu. Itu mendaka. Nah, kalau di Jawa ada istilah mendo. Mendo itu juga kambing. Tapi biasanya anak kambing namanya mendo. Tapi di sini dalam bahasa Bali mendaka. Nah, kan ada juga sekarang yang orang-orang kan juga sekarang lagi ngetren, orang itu lagi jual kambing. Oh, ini kambing jenis bagus. Wah, ini kambing begini, ini blasteran dari kambing mana begitu kan. Nah, kambing ini kambing yang mahal seperti itu. Kemudian kukuta lakana, karakteristik dari kukuta, dari ayam. Oh, ini adalah ayam Bangkok. Ini ayam yang kuat sekali. Ini ayam bisa kloruk satu pagi hari sampai 5 kali misalnya begitu. Nah, ini juga dijadikan penghidupan pada zaman Sang Buddha oleh para pertapa brahmana lain. Nah, intinya di sini para samera, hal-hal yang sebenarnya kehidupan yang tidak sesuai untuk para biku, para samanera, yang seperti kalau sekarang kan orang meramal, orang jual jimat, jual amulet, kemudian orang jual mantra. Nah, seperti itu tidak diperkenankan di dalam terutama kehidupan bagi seorang biku, bagi seorang samanera yang itu tidak sesuai. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan sekali lagi adalah bahwa dalam sila Khandawaka ini, kenapa disebut sebagai sila Khandawaka? Karena di dalamnya ada bagian yang berbicara tentang sila. Maka 13 khutbah di dalam sila Khandawaka ini, nah dalam 13 khutbah ini, dalam sila Khandawaka, ya dari 1 sampai 13, itu semuanya berbicara tentang yaitu sila. Walaupun untuk pengantarnya alasan kenapa khutbah ini diberikan itu bisa berbeda. Contohnya apa? Contohnya tadi Brahma Jala Sutta ya. Nah, Brahma Jala Sutta di sini pengantarnya adalah kejadian. Kejadian di mana ketika Sang Buddha sedang melakukan perjalanan dengan para siswa beliau yang terdiri dari 500 biku,
dari Raja Gaha dan antara Raja Gaha dan Nalanda. Pada waktu itu ada seorang pertapa, seorang pengembara bernama Supiya, dan juga siswanya bernama Brahmadatta, yang mereka juga melakukan perjalanan di jalan yang sama. Tetapi yang menarik adalah pertapa atau pengembara Supiya sebagai guru dari Brahmadatta itu sepanjang jalan itu mencaci, mencela, menghina Sang Buddha, menghina Dhamma dan juga menghina Sangga. Namun beda dari Supiya, muridnya Brahmadatta itu justru kepada Buddha, Dhamma dan Sangga yang memuji. Nah, itulah kemudian ketika para biku berada di sebuah, ya katakan berkumpul di satu tempat, di sebuah yaitu rumah, ya rumah dari di Ambaladika, namanya Royal Rest House, tempat beristirahat, rumah beristirahat. Nah, di Ambaladika, nah mereka sedang berbicara tentang bagaimana dua orang ini memiliki cara pandang yang berbeda. Si Supiya menyampaikan hal-hal yang buruk berkenaan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha, menghina, mencela, dan sebagainya. Sementara muridnya Brahmadatta justru memberikan pujian terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, disitulah kemudian Sang Buddha memberikan khutbah yang disebut sebagai Brahma Jala Sutta. Yang inti khutbahnya adalah bahwa kalaupun seandainya ada yang memuji Sang Buddha, tetapi sebenarnya pujian mereka pun juga sebenarnya sangat kecil, sangat-sangat kecil. Nah, maka kemudian Sang Buddha membabarkan tentang bagaimana Sang Buddha telah mempraktikkan sila yang tadi terdiri dari Cula, Majjhima, dan juga ya Mahasila. Ada 3 ya, Cula Sila, Majjhima Sila, dan Mahasila. Dan juga memberikan khutbah tentang yaitu pemahaman Sang Buddha tentang 62 pandangan yang salah. Dan kalaupun seseorang itu harus membenci Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, Sang Buddha sampaikan, jangan karena itu para biku menjadi marah, menjadi tidak suka, menjadi benci terhadap orang demikian. Nah, tetapi kalaupun ada yang memuji, pun jangan menjadi katakan wah bahagia sekali. Toh juga pujian mereka juga sebenarnya yang diketahui kecil berkenaan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apalagi berkenaan dengan Buddha, sangat kecil. Sementara pemahaman Sang Buddha itu luar biasa. Sila beliau yang tadi yang telah disampaikan ada Cula, Majjhima, dan Mahasila itu luar biasa. Pemahaman tentang yaitu pandangan-pandangan dari para pertapa Brahman lain yang kemudian uh, disebutkan ada 62 pandangan, itu diketahui semua oleh Sang Buddha sebagai pandangan yang ternyata itu salah. Walaupun sebenarnya banyak pandangan yang ada dalam 62 pandangan itu muncul dari mana? Dari pengalaman abinya, pengetahuan tinggi dari para pertapa dan Brahmana. Tapi itu pun juga masih salah. Namun demikian itu diketahui semua oleh Sang Buddha. Nah, itu untuk Brahmajala Sutta menyampaikan sila kanda tetapi dengan alasan yang berbeda. Nah, berbeda halnya dengan misalnya yang kedua. Kedua adalah Samanya Palasutta. Dalam Samanya Palasutta juga Sang Buddha memberikan khutbah tentang di dalamnya yaitu berbicara tentang sila kanda atau hal-hal yang sifatnya kemoralan. Tapi kemudian yang menjadi latar belakang dari sila Gandawaka ini juga berbeda. Maksudnya dari Samanya Palasutta ini berbeda. Berbeda dari yaitu tadi yang pertama Brahma Jala Sutta. Nah, berbedanya apa? Nah, kalau di dalam Samanya Palasutta, khutbah ini diberikan Sang Buddha kepada seorang raja bernama Ajatasattu. Yang ketika pada waktu itu raja ini ketika di bulan purnama ingin berkunjung pada Sang Buddha, maka kemudian meminta kepada
para yaitu menterinya untuk memberikan rekomendasi siapakah yang di malam hari yang begitu indah ini beliau atau ini Raja Ajatasattu bisa untuk berkunjung dan barangkali ada yaitu perbincangan tentang dhamma. Nah, pada waktu itu ada menteri yang mengusulkan Makalibosala, seorang petapa guru agama yang patut dikunjungi. Tapi Raja Ajatasattu diam saja, tidak menerima. Ada juga yang menteri yang kemudian menyampaikan, wah Purana Kasapa itu baik untuk dikunjungi. Raja Ajatasattu diam saja. Ada yang mengatakan Ajita Kesa Kambali, juga diam. Ada yang mengatakan Pakuda Katsayana, juga diam. Ada yang mengatakan Sanjaya Belada Buta, juga diam. Ada yang mengatakan Niganta Nyata Buta, juga diam. Nah, 6 guru agama ini adalah guru agama yang terkenal pada zaman Buddha. Mereka juga memiliki pengikut yang banyak juga. Dan Raja Ajatasattu juga pernah berbincang dengan mereka. Nah, di sini ketika telah berbincang kepada mereka, ya Ajatasattu sudah tahu kapasitas kualitas dari enam guru agama ini ya hanya sedemikian. Maka ketika pada waktu itu dianjurkan untuk bertemu dengan 6 guru ini, Ajatasattu diam, tidak merespon, dan pada akhirnya kemudian Ajatasattu meminta pendapat dari Jiwaka Kumarabaca. Nah, Jiwaka ini adalah seorang dokter, tabib yang terkenal, merupakan tabib dari Sang Buddha sendiri. Dan Jiwaka ini sebenarnya juga adalah adik dari Ajatasattu, adiknya. Kenapa dibilang adiknya? Karena Raja Bibisara pernah ya boleh dikatakan sebagai seorang raja ya, dia melakukan eh, katakan intimasi dengan seorang pelacur, kemudian punya anaknya Jiwaka. Nah, Jiwaka dibuang pada waktu masih kecil, tapi kemudian ditemukan akhirnya oleh Raja Bimbisara juga dipelihara, dan ketika dia sudah waktunya belajar, dia belajar tentang obat-obatan dan menjadi sangat lihai, sangat expert dalam obat-obatan. Dan Jiwaka ini bukan orang sembarangan, bertemu dengan Sang Buddha, ia pun juga mencapai kesucian Sotapanna. Dan dia pun juga dikatakan memiliki kekuatan, kalau tidak salah, punya kekuatan 3 kali gajah. Jadi kuat sekali. Nah, kemudian ketika Ajatasattu meminta Jiwaka untuk memberikan pendapat, ya tentu Jiwaka menyampaikan bahwa malam hari yang begitu indah ini akan baik ketika Raja Ajatasattu kemudian mengunjungi Sang Buddha, yang pada waktu itu sedang bersama dengan 1.250 biku dan berada di sebuah yaitu hutan mangga di Ambawana. Maka kalau bisa mengunjungi beliau, wah itu menjadi hal yang sangat baik. Nah, itulah kemudian Ajatasattu kemudian setuju dan akhirnya mempersiapkan 500 perempuan untuk menjadi yaitu pendampingnya, dan masing-masing perempuan tersebut juga dipersiapkan 1 gajah. Wah, sementara sang raja pun juga dengan 1 gajah, juga bersama dengan Jiwaka untuk bertemu dengan Sang Buddha di Ambawana. Nah, kenapa? Ini tambahan saja ya. Ketika sang raja ini bertemu dengan seorang pertapa, kenapa menggunakan gajah? Kenapa tidak menggunakan kuda? Nah, kuda ini mempunyai kejelekan, adalah bersuara. Ketika kuda itu berjalan, itu gedebruk, dan juga bersuara juga. Jadi suka bersuara, gitu kan. Tapi gajah, walaupun badannya besar, ketika berjalan tidak bersuara. Itulah kenapa biasanya para raja, para bangsawan, ketika bertemu dengan para pertapa menggunakan gajah.
Karena memang para pertapa itu identik dengan kesunyian, identik dengan bukan keramaian. Maka gajah menjadi hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai kendaraan ketika bertemu dengan para biku. Nah, di sini sang raja juga sama, bertemu dengan sang Buddha dengan kendaraan yaitu gajah. Pada waktu itu, ketika sudah masuk ke Ambawana, sang raja menjadi ketakutan. Kenapa? Katanya sang Buddha dikelilingi oleh 1.250 biku. Tapi kok tidak ada suara? Tidak ada suara. Oh, jangan-jangan ini jiwa kayak ini ingin apa? Ingin apa? Menjatuhkan saya. Jiwa kayak ini ingin melakukan hal yang tidak baik kepada saya sehingga ini saya dibawa ke hutan tetapi tidak ada orang. Wah, ini jiwa kayak ingin menipu saya, ingin memberontak kepada saya. Yaitu ya memang kan Jiwaka kan juga salah satu anak Raja Bimbisara. Ya, tetapi Jiwaka seorang Sotapana tidak mungkin melakukan hal yang buruk gitu kan. Nah, kemudian Jiwaka menyampaikan bahwa dia tidak menipu sang raja, tidak memberontak pada sang raja, dan memang sang Buddha ini kan dengan para siswanya memang menyukai kesunyian sehingga memang tidak ada suara. Tapi ketika maju nanti akan terlihat ada lampu-lampu yang menyala dan di sanalah ada satu yaitu pavilion atau satu gedung di mana sang Buddha dan para siswanya itu berada di sana. Nah, disitulah kemudian mulai ya Raja Tajatu kemudian bertemu dengan sang Buddha dan di sana ada perbincangan. Nah, perbincangan yang diberikan adalah tentang manfaat dari hidup sebagai seorang pertapa. Maka disebut samanya pala sutta. Khutbah tentang manfaat hidup sebagai seorang pertapa. Dalam khutbah samanya pala sutta ini pada akhirnya sang Buddha juga yaitu menyampaikan pentingnya untuk mempraktekkan yaitu sila. Tapi sebelum itu juga berbicara tentang berbagai macam doktrin dari 6 guru agama yang tadi telah disebutkan. Ada Purana Kassapa, Pakuda Katsayana, Makali Gosala, Cita Kesa Kambali, kemudian ada Niganta, Nyata Puta, Sanjaya, Bilada Puta. Nah, ini adalah 6 pertapa. Di sini Sang Buddha memberikan berbagai macam yaitu penjelasan mengenai ajaran-ajaran yang diberikan oleh 5 pertapa ini. Sebenarnya ajaran-ajaran ini disampaikan oleh Ajatasattu sebenarnya. Tetapi kemudian Sang Buddha menyampaikan tentang ajaran beliau, tentang bagaimana dengan mempraktikkan ajaran beliau ada yaitu manfaat yang bisa diperoleh dari mempraktikkan kehidupan sebagai seorang pertapa. Nah, dalam hal ini Sang Buddha juga menyampaikan yaitu bagaimana para biku mempraktikkan. Kalau tadi kan dalam Brahmajala Sutta kan praktek dari yang diberikan praktek dari Sang Buddha sendiri. Tapi dalam hal ini Sang Buddha menyampaikan praktik yang harus dipraktikkan oleh para biku. Yang tadi disebut sebagai Cula Sila. Ini diterjemahkan di sini sebagai small sections on moral discipline. Jadi katakan bagian kecil dari kedisiplinan moral. Ya, jadi Cula Sila. Ini yang tadi beberapa telah disampaikannya. Kemudian juga Majjhima Sila, yang tadi juga beberapa telah disampaikan ya, di sini. Kemudian juga ada yaitu Mahasila, yang tadi telah disampaikan di sini. Nah, artinya dalam sila Khandavaka ini ada setiap sutanya disampaikan yaitu hal-hal yang berkenaan dengan kemoralan, terutama adalah Cula Sila, Majjhima Sila, dan Mahasila, tetapi memang untuk
alasan kenapa khutbah ini diberikan itu bisa berbeda-beda. Tetapi di dalamnya ada 3 jenis sila. Dan karena di dalamnya ada 3 jenis sila, para biku pada konsili pertama kemudian menjadikan itu sebagai bagian dari 3 nikaya dan disebut sebagai sila Kandawaga. Khutbahnya sudah panjang, di dalamnya semua ada aturan kemoralan, maka kemudian dijadikan satu dan disebut sebagai sila Kandawaga. Nah, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para samera juga dipersilahkan. Ini yang pertama adalah sila Kandawaga. Jadi sudah paham ya samera ya? Kenapa disebut sila Kandawaga ya? Sudah paham. Nah, yang kedua adalah Mahawagya. Mahawagya ini ada berapa suta? Ada 10 suta. Ya, jadi dari suta yang ke-14 sampai suta yang ke-23. Ya. Ada 10 suta. Kalau kita perhatikan 10 suta ini itu dari suta disebut Mahapadana Sutta, ya, Mahapadana Sutta, dan sampai Payasi Sutta. Nah, Payasi ini, ya. Payasi Sutta. Jadi dari Mahapadana Sutta dan sampai Payasi Sutta. Nah, sekarang kenapa di khotbah ini, ya di kelompok ini disebut sebagai Mahawagya? Kalau tadi sila Kandawaga, karena memang seluruh khotbahnya berisikan tentang sila, maka disebut sila Kandawaga. Nah, di sini disebut sebagai Mahawagya karena khotbah-khotbah yang ada di Wagga ini atau bagian ini itu sifatnya pertama lebih panjang dari khotbah-khotbah lainnya. Sehingga banyak khotbah yang ada di sini itu menggunakan kata maha. Maha. Kalau tadi kan di depan nggak ada maha kan? Yang di depan ada apa namanya? Brahmajala Sutta, samanya Pala Sutta, Ambada Sutta, Lohita Sutta, Jalia Sutta, Kewada Sutta, tapi tidak ada maha. Tapi di sini ada banyak khotbah yang diawali dengan kata maha. Maka ada Mahapadana Sutta. Nah, ini khotbah tentang katakan kebajikan-kebajikan lampau dari para Buddha, 6 Buddha yang lampau, dan tentang bagaimana ya cerita mengenai ya sebenarnya nggak begitu panjang juga cerita mengenai Buddha dalam kehidupannya lampau. Ya, termasuk ada Wipasi Buddha. Kemudian juga ada Mahanidana Sutta, ini penting sekali. Nanti barangkali kita akan bicara tentang Mahanidana Sutta. Karena ini salah satu khotbah yang penting kalau kita bicara tentang ajaran Buddha yang prinsipil. Jadi kalau para samnera ingin misalnya berbicara tentang Padijak Samupada, ya tentang Padijak Samupada sebagai satu ajaran yang prinsipil, maka Mahanidana Sutta ini menjadi salah satu khotbah yang harus dipahami, harus diketahui, harus dijadikan sebagai referensi yang penting. Nah, Mahanidana Sutta. Jadi khotbah tentang sebab musabab, ya sebab musabab atau khotbah tentang sebab atau khotbah tentang kondisi-kondisi yang bersebab. Jadi Padijak Samupada itu ada sebenarnya intinya itu adalah tentang fenomena-fenomena yang munculnya bersebab. Jadi awija paca sangkara muncul dari awija. Sangkara paca vinyana muncul dari sangkara. Vinyana paca nama rupa muncul dari vinyana dan seterusnya. Jadi kemunculan yang bersebab. Kemunculan fenomena yang bersebab. Nah, ini ada di dalam
yaitu Mahanidana Sutta, juga dengan kata Maha, ya. Kemudian ada juga Mahaparinibbana Sutta. Oh, ini panjang sekali. Mengapa itu panjang sekali? Karena ini berisikan tentang ya peristiwa yang terjadi pada sang Buddha sekitar 1 tahunan, atau kita bisa mengatakan 6 bulan, 6 bulan sebelum sang Buddha meninggal. Ya, kita kayaknya mungkin setahun sebelum sang Buddha meninggal sampai beliau meninggal dunia. Jadi berbagai macam cerita itu ada di situ. Termasuk misalnya Bhante Sariputra itu meninggal terlebih dahulu. Tapi di dalam Mahaparinibbana Sutta, Bhante Sariputra di awal-awal juga masih ada. Sampai kemudian sang Buddha melakukan perjalanan. Ya, ketika beliau melepaskan jiwitindriya, atau dengan kata lain mengatakan bahwa 3 bulan setelah ini akan parinibbana. Nah, beliau juga melakukan perjalanan, dan setiap perjalanannya itu juga dicatat. Kejadian-kejadian penting dalam 3 bulan sebelum sang Buddha parinibbana juga dicatat di dalam Mahaparinibbana Sutta. Maka khotbahnya menjadi sangat panjang. Diawali dari peristiwa di mana sang Buddha ditemui oleh seorang menteri dari Ajata I, yaitu Menteri Wasakara, yang datang pada sang Buddha menyampaikan bahwa Ajata I ini ingin menguasai, yaitu menguasai Waisali, suku Waji. Namun sang Buddha menyatakan bahwa selama suku Waji masih yaitu melakukan hal-hal yang membuat mereka itu berkembang, ya, maka tidak mungkin suku Waji bisa ditaklukkan. Ya, jadi ketika suku Waji ini masih suka berkumpul, kemudian ketika berkumpul juga mereka membahas pembahasan dengan cara bersatu, mereka keluar juga tanpa ada pertengkaran, maka tidaklah mungkin suku Waji bisa dihancurkan. Ketika suku Waji masih menghormati mereka orang-orang yang dituakan, kata-kata mereka yang kata-kata orang tua yang memang patut untuk dipegang itu masih dipegang, masih didengarkan dengan baik, tidak mungkin suku Waji bisa dihancurkan. Ketika suku Waji masih juga melindungi anak-anak dan juga perempuan, maka tidak mungkin suku Waji dihancurkan. Ketika suku Waji masih melakukan persembahan sesajian secara berkala di tempat-tempat yang memang disakralkan, maka tidak mungkin suku Waji bisa dihancurkan. Ketika suku Waji masih yaitu melindungi para arahanta, para arahat, para suciwan, maka tidak mungkin suku Waji bisa dihancurkan. Nah, itu disampaikan sang Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta di awal sekali, sampai kemudian berakhir dengan sang Buddha mencapai parinibbana. Sampai kemudian yaitu relik beliau dibagi oleh Brahmana Dona, itu semua terdapat di dalam Mahaparinibbana Sutta. Maka khotbah ini panjang sekali dan pantas dimasukkan ke dalam Mahawagga. Karena sekali lagi, Mahawagga adalah kelompok wagga. Wagga itu artinya kelompok. Nah, wagga itu kalau dalam bahasa Sanskerta warga, yang kemudian dalam bahasa Indonesia juga menjadi warga. Warga kan kelompok kan, warga negara. Jadi warga, kata warga. Tapi kalau kata ya sekarang kita bisa menggunakan istilah kelompok. Ya, kelompok dari khotbah-khotbah yang besar, maha. Maka Mahaparinibbana Sutta cocok untuk bisa dimasukkan ke dalam Mahawagga. Ada juga yaitu Mahasudassana Sutta. Ini juga khotbah tentang kehidupan yang lampau dari Sang Buddha Gautama ketika beliau menjadi seorang Raja Cakrawati, Raja Dunia, Universal Monarch, Raja Dunia bernama Mahasudassana. Jadi kalau Samera misalnya tahu cerita, nah dalam Mahaparinibbana Sutta juga ditanyakan oleh pada Ananda, kenapa Sang Buddha kok
mau parinibbana di Kusinara. Tempatnya sepi, perkampungan, tidak rame, sedangkan eh, kalau misalnya parinibbana di tempat-tempat seperti di Sawati, di Magadha kan banyak banyak berumah tangga, orang-orang yang punya keyakinan terhadap Sang Buddha, tempatnya juga ramai. Kenapa kok di Kusinara? Sang Buddha menyatakan, oh jangan bilang begitu. Sekarang mungkin sepi, tapi zaman dahulu Kusinara itu adalah tempat yang ramai. Zaman dahulu Kusinara itu adalah ibu kota yang besar, dikuasai oleh siapa? Raja Cakrawati bernama Mahasudasana. Nah, cerita tentang Mahasudasana bahkan dimasukkan ke dalam satu khutbah di dalam Mahawagapali. Nah, Mahasudasana ini adalah tentang kehidupan Raja Cakrawati Mahasudasana yang merupakan kehidupan yang lampau dari Sang Buddha. Nah, dan karena panjang juga maka dimasukkan ke dalam Mahasudasana. Ada juga khutbah yang memang tidak menggunakan kata maha. Nah, di sini ada Jana Wasaba Sutta. Nah, tetapi karena khutbahnya juga isinya panjang, maka juga dimasukkan ke dalam Maha Wagya. Nah, Jana Wasaba. Jana Wasaba ini sebenarnya adalah seorang dewa. Seorang dewa yang dia ini adalah dia ini adalah Anathapindika. Jadi ketika Anathapindika meninggal, nah Anathapindika seorang Sotabana. Ketika meninggal, kemudian dia terlahir sebagai dewa bernama Janawasaba. Nah, ini khutbahnya ada di sini. Nah, kemudian ada Mahagovinda Sutta. Nah, ini khutbah yang juga panjang ya. Khutbah yang panjang maka juga dimasukkan ke dalam Mahawagya. Ada Mahasamaya Sutta. Ini juga khutbahnya panjang. Sebenarnya Mahasamaya ini sebenarnya artinya itu bukan khutbah panjang. Jadi maha memang besar, sama itu adalah perkumpulan besar. Karena khutbah ini sebenarnya berisikan tentang bagaimana pada waktu itu banyak sekali para dewa. Para dewa yang berkumpul dalam ketika ada yaitu Sang Buddha dan juga para bhikkhu sedang berkumpul. Nah, di situ para dewa juga berkumpul ingin mendengarkan khutbah dari Sang Buddha, maka disebut Mahasamaya. Jadi great congregation, perkumpulan atau meeting, pertemuan yang besar. Khutbahnya juga panjang. Tetapi barangkali karena memang namanya juga Maha, walaupun tidak panjang sekali, tapi dimasukkan ke dalam Mahawagya. Nah, kemudian juga ada Sakapanaha Sutta. Memang ini adalah khutbah yang diberikan Sang Buddha kepada Raja Saka, dan tidak ada kata maha, tetapi karena khutbahnya juga panjang, besar, maka juga dimasukkan ke dalam yaitu Mahawagya. Nah, khutbah ini juga penting. Nanti bisa sambil juga bisa baca. Semuanya penting ya, tapi ini penting sekali. Sakapanaha Sutta. Ini pertanyaan Dewa Saka terhadap Sang Buddha. Ya, kenapa? Jadi pertanyaannya adalah kenapa? Walaupun kami para dewa manusia tidak suka berkonflik, tidak suka bertengkar. Kita ingin hidup rukun, ingin hidup damai. Tapi kok pertengkaran masih ada. Tapi kok konflik masih ada. Nah, inilah kemudian Sang Buddha memberikan khutbah tentang sebab musabab kenapa pertengkaran, konflik itu masih ada. Dan yang menarik adalah ketika Dewa Saka ini ingin berkunjung pada Sang Buddha, nah karena tidak bisa mengganggu. Waktu itu Sang Buddha sedang bermeditasi, maka meminta seorang dewa lain, dewa dari alam Catu Marajika, yaitu seorang Gandhaba bernama Pancasika. Jadi Gandhaba itu adalah satu jenis dewa dari Catu Marajika. Jadi ada Gandhaba, ada Yaka, ada Kumbanda, ada Naga. Itu Catu Marajika. Nah, salah satu Gandhaba yang terkenal, Gandhaba itu kalau dalam bahasa Sanskerta itu Gandharwa. Maka kemudian dijawab menjadi Gendruwo. Jangan heran, Gendruwo itu dewa loh. Gendruwo. Gandharwa ya, Gandharwa itu Sanskerta.
menjadi genderuwo. Nah, ada satu Gandaba bernama Pancasika, dia itu pandai bermain musik dan juga bernyanyi dan melantunkan syair yang indah. Maka ketika Sang Buddha sedang bermeditasi, Pancasika inilah yang kemudian diminta oleh Raja Saka, oleh Dewa Saka untuk datang ke sana dan bermain musik serta melantunkan syair. Nah, syairnya itu menarik. Syair tentang cintanya dia dengan seorang perempuan dan juga keyakinan dia terhadap Sang Buddha. Dan itulah Sang Buddha kemudian bangun dari meditasinya. Bahkan Sang Buddha mengapresiasi, memuji Pancasika ini syairnya. Jadi antara musik dan syairnya, alunan lagunya itu selaras. Ya, kadang-kadang ada orang kan menyanyi dengan bermain musik kan berbeda kan, tidak selaras. Jadi selaras sekali. Maka dipuji dan dia bangun dari meditasinya. Akhirnya disitulah Raja Saka, Dewa Saka bertemu dengan Sang Buddha dan berbincang dhamma dengan Sang Buddha. Ini Saka Panhasuta. Bisa kalau dipelajari. Nah, kemudian juga ada khutbah yang juga disebut Maha Satipatthana Sutta. Ya, ini memang khutbahnya panjang. Maka disebut Maha Satipatthana Sutta, khutbah panjang atau khutbah besar tentang landasan perhatian. Kalau di sini diterjemahkan sebagai The Longer Discourse on Mindfulness Meditation. Khutbah yang lebih panjang tentang meditasi mindfulness, meditasi yang menggunakan perhatian. Jadi kalau nanti Samlera berbicara tentang 4 landasan perhatian, maka satu khutbah yang penting untuk dipelajari adalah Maha Satipatthana Sutta. Ini baik untuk dipelajari. Sebenarnya, khutbah ini juga masuk ke dalam Majjhima Nikaya. Dalam Majjhima Nikaya. Tapi dalam Majjhima Nikaya, di sana biasanya ditulis tidak Maha Satipatthana Sutta, tapi Satipatthana Sutta. Ya, kita tidak tahu kenapa khutbah ini kok bisa ada juga di Majjhima Nikaya, padahal khutbah yang sama. Tetapi jelas memang dalam Satipatthana Sutta ini, di dalam Majjhima Nikaya, ini adalah khutbah yang memang berkenaan dengan meditasi. Dan di sana digabungkan berurutan dengan, ya, maksudnya di sana khutbah tersebut juga di bagian khutbah-khutbah yang ada kata maha juga. Walaupun yang lainnya itu tidak begitu panjang. Namun Maha Satipatthana Sutta isinya persis sama dengan Satipatthana Sutta dalam Majjhima Nikaya. Nah, tapi ini dimasukkan ke dalam 3 Nikaya. Nah, ada Payasi Sutta, ini khutbah yang terakhir di dalam Mahawagya. Nah, Payasi Sutta. Nah, khutbah ini disampaikan bukan oleh Sang Buddha, oleh seorang biku bernama Kumara Kassapa, Bhante Kumara Kassapa. Tentu Bhante ini Bhante yang telah mencapai kesucian Arahanta. Nah, khutbahnya juga panjang. Dan Payasi ini kita bisa lihat bahwa khutbah ini juga merupakan cerita kehidupan dari pandangan dari Payasi sampai dia meninggal dan kemudian sampai dia terakhir di alam lain. Maka Payasi ini adalah seorang pangeran yang dia itu memiliki pandangan bahwa tidak ada kehidupan yang akan datang. Dan dia boleh dikatakan pangeran yang ya dengan kekuasaannya dan juga ingin mencari apakah, nah karena memang pada zaman Sang Buddha itu kalau orang punya pandangan bahwa ada roh, ada inti, maka itu percaya dengan kehidupan yang akan datang. Kalau seseorang kemudian percaya bahwa tidak ada kehidupan yang akan datang, berarti juga percaya bahwa tidak ada roh. Nah, sehingga Payasi ini ingin membuktikan kalau roh itu memang ada dan kehidupan mendatang itu ada, maka dia melakukan berbagai macam eksperimen. Eksperimennya apa? Oh, banyak sekali. Dia seorang raja. Suatu kali misalnya salah satu eksperimen yang sebenarnya sangat tidak manusiawi. Ada seorang kriminal dimasukkan ke tabung, kemudian direbus, kemudian dikasih bolongan kecil, dilihat kalau memang nanti ada rohnya yang keluar, nah nanti akan keluar dari situ. Sampai meninggal nggak ada roh yang keluar, nggak ada kelihatan apa begitu kan. Jadi dia melakukan begitu.
Kemudian juga seorang kriminal dibunuh, maksudnya dihukum dengan cara dibunuh. Tapi sebelum dibunuh ditanya, nanti kalau kamu sudah terlahir lagi, kalau memang terlahir, kamu datang ke sini lagi ya, datang ke sini lagi dan apa mendatangi saya, kemudian bilang kalau saya sekarang sudah terlahir di sini dan di sini. Tapi kemudian setelah orang itu dibunuh dan mengatakan, oh ya nanti saya akan datang gitu kan. Setelah dibunuh, ternyata nggak datang lagi. Nah, dari berbagai macam eksperimen, maka dia berpikir bahwa tidak ada yang namanya roh dan juga tidak ada namanya kelahiran yang akan datang. Itulah kemudian suatu kali ketika Bante Kumarakasapa ini datang di tempat di mana Payasi ini berada, nah kemudian dia datang mengunjungi Bante Kumarakasapa dan katakan membahas dhamma. Dan disitulah kemudian Payasi ini mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Bante Kumarakasapa. Dan dia akhirnya juga mempraktikkan yaitu kebajikan dengan suka berdana, walaupun cara dia berdana juga belum awalnya tidak baik juga. Kenapa? Dia sudah berdana dengan cara meminta pembantunya untuk memberikan dana, tetapi yang dia danakan juga barang-barang yang sebenarnya sangat-sangat murahan gitu kan. Artinya seperti berdana misalnya beras, nasi, itu nasi yang paling murah gitu loh. Jadi bukan yang terbaik gitu kan. Tapi akhirnya dia melakukan berdana karena mendapatkan kritikan dari pembantunya, dia akhirnya juga berdana dengan hal-hal yang lebih pantas. Namun karena dia berdana, dikatakan dalam khutbah tersebut, dia berdana dengan bukan tangannya sendiri, dia meminta ke orang lain, dia terlahir dalam dewa, tapi dia hidup sendiri dalam dewa. Nah itu di dalam Payasi Sutta. Nanti untuk jelasnya itu nanti dibaca sendiri. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan ini masih dalam bagaimana para biku pada zaman itu, terutama di konsili pertama, mengklasifikasi khotbah-khotbah Sang Buddha itu dari konten, dari isi. Ya, baik secara maknanya misalnya secara filosofinya, yaitu seperti tadi sila Gandawaka, atau isi dalam konteks di sini memang karena khotbahnya panjang-panjang dan lebih besar, maka dimasukkan ke dalam Mahawagya. Dan memang banyak khotbahnya di sini juga dengan nama diawali dengan kata Maha, maka dimasukkan ke dalam Mahawagya. Dan kemudian supaya kita tidak berpanjang lebar ya, nah ini Patikawaga. Ini walaupun sudah 10.30. Patikawaga. Kenapa disebut Patikawaga? Nah, Patikawaga ini ada 11 khotbah ya. Jadi yang pertama 13, yang kedua 10, yang ketiga ada 11 khotbah. Ini menarik. Kenapa disebut Patikawaga? Sebenarnya karena ini sebenarnya Patika pakai H sebenarnya ya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam terutama Catat Sanggayana, ini Catat Sanggayana ya. Maka Patikawa di sini adalah Patikawaga. Ini Patikawaga ini. Bukan Pati, nggak pakai H ya. Ini pakai H, jadi Patikawaga. Nah, khusus untuk Patikawaga ini kenapa disebut Patikawaga? Karena apa? Khotbah pertama dari kelompok ini adalah Patika Sutta. Nah, karena khotbah pertamanya adalah Patika Sutta, maka disebut Patikawaga untuk mengingat bahwa kelompok ini disebut sebagai kelompok tertentu, disebut Patikawaga. Kenapa? Khotbah pertamanya adalah Patika Sutta. Jadi ada orang bernama Patika. Walaupun tentunya di sana khotbahnya tidak hanya Patika Sutta saja, ada khotbah-khotbah lainnya. Jadi di sini ada Patika Sutta, kemudian ada Udumbarika Sutta, kemudian ada Cakkawati Sutta, ada Aganya Sutta. Ini khotbah yang juga seringkali dibicarakan tentang bagaimana asal-usul dunia kita manusia.
kita di bumi ini, bagaimana bumi ini terbentuk, ini ada di sini, Aganya Sutta. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana menurut ajaran Buddha, bumi ini terbentuk, ini Aganya Sutta ada. Nah, jadi ada Sampasadhanya Sutta, ada Passadika Sutta, ada Lakkana Sutta, jadi karakteristik dari Sang Buddha yang memiliki 32 tanda Mahapurisa, manusia besar, dan juga ada Sigala. Di sini ada Singgala Sutta atau seringkali dikenal sebagai Sigalo Wada Sutta, ya, sama. Jadi kalau di sini Singgala Sutta, tapi dalam kitab namanya BTS Pali Text Society disebut Sigalo Wada Sutta. Ada juga yaitu Acanadya Sutta. Ini khotbah panjang sekali sebenarnya. Tapi entah kenapa tidak dimasukkan dalam Mahawagya, tapi dimasukkan ke dalam Padikawagya. Ini khotbahnya panjang. Ada juga Sanggiti Sutta yang kemarin sudah saya sampaikan dikhotbahkan oleh Bhante Sariputta, dan yang mirip lagi yang oleh Sang Buddha juga, dan bagi yang terakhir adalah Dasutara Sutta. Ini juga dikhotbahkan oleh Bhante Sariputta, Sanggiti dan juga Dasutara Sutta. Dan isinya itu mirip. Ya, isinya mirip. Jadi Sanggiti Sutta dan Dasutara Sutta isinya itu mirip. Dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Nah, Padikawagya dikatakan demikian karena khotbah yang pertama disebut sebagai Padika, maka disebut sebagai Padika Wagya. Ya, saya kira demikian para samnera untuk hari ini. Semoga berkenaan dengan bagaimana klasifikasi yang diberikan oleh para biku pada konsili pertama, terutama bagian Brahma, bagian dari 3 nikaya itu demikian. Ya, intinya adalah bahwa 3 nikaya terdiri dari tiga khotbah, 3 bagian, sila Khandawaka. Dan kenapa disebut sila Khandawaka? Karena memang khotbah-khotbah yang ada di sana itu berisikan tentang berbagai macam aturan kemoralan atau sila. Ada Cula, Majjhima, dan juga Mahasila. Dan juga kenapa disebut Mahawagya bagian yang kedua? Karena banyak khotbah di sana memang lebih panjang. Jadi khotbah-khotbah lainnya. Dan juga banyak khotbah yang memang berawalan dengan kata Maha. Maka ada Maha Nidana Sutta, Maha Panibbana Sutta, Maha Sadipana Sutta, Maha Sudana Sutta, dan seterusnya. Dan juga kenapa disebut sebagai Padikawagya sebagai bagian yang ketiga? Karena khotbah pertama dari Padikawagya adalah Padika Sutta. Itulah untuk menjadi pengingat bagi kita semua untuk mengenali secara ya belum mendalam, hanya superficial mengenai 3 nikaya. Terima kasih, semoga kita semua berbahagia. Sapi sata bawantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia.